Selamat pagi, Shalom, damai di hati. Renungan hari ini tanggal 5 Maret. Judulnya Bates memberitakan Sabat bagian kedua. Ayat inti terdapat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Singkatnya, Joseph Bates adalah saksi yang penuh semangat dengan pemahaman barunya tentang Sabat hari ketujuh. Misalnya, pada tahun 1854, Stephen N. Haskell adalah seorang pendeta Advent hari pertama yang masih muda, mendapatkan pusaran energi, keyakinan, dan semangat dari Bates. Haskell yang berusia 21 tahun telah diperkenalkan dengan Sabat hari ketujuh, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan bahasan itu. Kemudian seseorang mengarahkan Bates ke rumah Haskell. Haskell melaporkan bahwa Joseph meluangkan waktu 10 hari bersama mereka, berkhotbah setiap malam serta pada hari Sabat dan Minggu. Bahkan selain itu, Bates dengan semangat yang tak tertahankan mengadakan pelajaran Alkitab untuk Haskell dan beberapa orang lainnya dari pagi hingga siang dan dari siang hingga malam, dan kemudian di malam hari hingga waktu kami tidur. Ia melakukan hal itu selama 10 hari berturut-turut. Haskell kemudian menyampaikan, "Sejak saat itu saya menjadi seorang penganut gereja Masehi Advent hari ketujuh. Sejak saat itu, ia tidak pernah meragukan pentingnya Sabat." Bates kembali lagi berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun, dalam bersaksi, bukan berarti Bates selalu berhasil. Salah satu kegagalan terbesarnya terjadi pada Agustus tahun 1846, bulan ketika ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta muda dan pacarnya dari gereja Christian Connection, yaitu James White dan Ellen Harmon. Bates tentu saja mencurahkan salah satu pelajaran Alkitabnya secara ekstensif tentang apa yang telah menjadi topik favoritnya. Hasilnya gagal total. Keduanya menolak pelajaran tentang Sabat hari ketujuh. Ellen mengenang bahwa Penatua Bates memelihara Sabat dan menekankan pentingnya hal itu. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa Penatua Bates keliru dalam membahas perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Pertemuannya dengan James White dan calon istrinya bukanlah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi pada Agustus 1846. Bulan itu menjadi saksi pernikahan James dan Ellen dan juga menjadi saksi penerbitan buku kecil pertama Bates tentang hari Sabat berjudul The 7-Day Sabbath, A Perpetual Sign, atau Sabat hari ketujuh, satu tanda abadi. Namun sebelum membahas peristiwa-peristiwa tersebut, kita perlu mencermati lebih jauh tentang Bates. Kita dapat memetik setidaknya 3 pelajaran darinya. Pertama, bahwa mudah untuk menjadi berat sebelah dan tidak seimbang dalam penyajian pekabaran Alkitab. Kedua, bahwa bahkan orang yang paling bersemangat sekalipun kadang-kadang gagal. Ketiga, bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Saudaraku,
Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.